볼 배운에 대해서는 우리 혜선이한테 항상 믿고 맡기는 편입니다. 혜선이가 준비도 많이 하고 있고 연구도 많이 하고 되면서 정관장이 7년 만에 다시 본백으로 할 수 있는 계기를 만들어준 단연 1등 공신이 아닌가 생각을 해봅니다. 이제 우리나라에 온 선수, 이제 메가라는 선수가 있는데 인도네시아 선수예요. 근데 그 선수가 작년에 이제 우리나라에 딱 오고 나서부터 진짜 인스타 팔로워 그리고 유튜브가 Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan sistem kontrak bebas bagi pemain voli asing Asia sebelum akhirnya menerapkan kebijakan serupa untuk pemain non-Asia. Keputusan ini diambil setelah memperhitungkan beberapa aspek yang membuat tim-tim dalam Liga Voli Korea merasa tidak puas dengan regulasi perekrutan pemain asing yang ada saat ini. Selama ini, proses perekrutan para pemain asing di Liga Voli Korea mengharuskan mereka mengikuti program tryout yang diselenggarakan oleh KOVO. Pemain yang berhasil melewati tryout akan dipilih oleh tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Namun, sistem ini mulai menuai kritik dari beberapa klub. Pada musim 2024-2025, banyak tim dalam Liga Voli Korea mengeluhkan terbatasnya jumlah pemain yang sesuai dengan kriteria pelatih dalam draft KOVO. Hal ini menyebabkan beberapa tim kesulitan mendapatkan pemain asing berkualitas yang cocok dengan kebutuhan mereka. Kekecewaan juga muncul karena performa pemain Asia yang terpilih. Beberapa dari mereka hanya bertahan dalam 2 pertandingan awal sebelum klub memutuskan kontraknya karena dianggap tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk bersaing di liga. Perekrutan pemain asing non-Asia juga menghadapi masalah. Sebagian besar dari kendala tersebut berkaitan dengan kesulitan menemukan pengganti jika pemain asing non-Asia mengalami cedera. Pengganti harus dibawa dari antara pemain yang mendaftar dalam draft KOVO di awal musim. Namun, secara kebutuhan permainan, mereka tidak memenuhi harapan yang diinginkan oleh pelatih. Oleh karena itu, tim-tim Liga Voli Korea mendesak KOVO untuk melakukan perubahan dalam proses transfer pemain asingnya. KOVO menyetujui saran untuk beralih dari sistem tryout ke sistem kontrak bebas. Artinya, tim-tim Liga Voli Korea diizinkan untuk mencari pemain asing secara mandiri dan tidak perlu melalui draft KOVO. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan keuntungan di mana pemain asing dapat dikontrak selama tim memerlukan jasanya. Namun, dalam laporan Naver, sistem ini hanya akan diterapkan untuk kuota pemain asing Asia. Sementara transfer pemain asing non-Asia tahun depan masih akan mengikuti format lama, yaitu sistem tryout. KOVO berencana untuk menilai kelebihan dan kekurangan penerapan sistem kontrak bebas dengan menerapkannya terlebih dahulu pada kuota pemain asing Asia. Tujuan lainnya adalah KOVO hendak memperkuat pembentukan badan anti-suap. Badan ini dibentuk untuk memeriksa sejauh mana tim mematuhi batasan gaji yang telah ditentukan untuk pemain asing. Pasalnya, gaji pemain asing non-Asia cenderung lebih tinggi. Sebagai contoh di Liga Voli Jepang yang menggunakan sistem kontrak bebas, di mana pemain asing bisa mengantongi bayaran hingga 13 miliar rupiah per musim. Sementara di Liga Voli Korea, KOVO telah menetapkan aturan mengenai nominal maksimum yang diberikan kepada pemain asing, baik Asia maupun non-Asia. Jika bergantung pada kekuatan finansial, maka akan terjadi ketidakseimbangan komposisi pemain asing non-Asia di tim-tim Liga Voli Korea. Apalagi, gaji pemain asing Asia masih dalam batas yang wajar di Liga Voli Korea, sehingga kontrol dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Musim ini, pemain seperti Megawati Hangestri mendapatkan gaji sekitar 2,4 miliar rupiah. Sementara pemain asing Asia yang baru menjalani musim debutnya di negeri ginseng, memperoleh bayaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Secara keseluruhan, penerapan sistem kontrak bebas untuk kuota asing Asia bisa dianggap sebagai percobaan sebelum KOVO menerapkannya secara final di Liga Voli Korea.
すげえ、すげえ。